Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Anjani dari kelompok 3 dengan NIM 22488111017. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang modul 5 yang berjudul tentang menganalisis dan menginterpretasi data serta menindaklanjuti hasil PTK. Nah, di sini ada pendahuluan yang dimana pendahuluan itu berisi tentang menganalisis data PTK, menyajikan hasil analisis data, menginterpretasikan hasil analisis, menyimpulkan hasil PTK, dan menindaklanjuti hasil PTK. Nah, di sini A, analisis, penyajian, dan interpretasi data. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi analisis terdahulu. Nah, analisis data adalah upaya yang dilakukan guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. Jadi, analisis data itu upaya yang dilakukan oleh seorang guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum data yang sesuai atau yang benar. Nah, penyajian data definisinya adalah menyajikan data dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Nah, jadi penyajian data itu harus sistematis. Sistematis itu apa? Artinya harus tersusun rapi dan mudah dipahami seperti tabel, grafik, atau narasi untuk memfasilitasi pemahaman dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya definisi untuk interpretasi data itu sendiri adalah upaya peneliti untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, setelah analisis atau penyajian data, nah kemudian ada interpretasi data yang mana peneliti itu mampu untuk memaknai data yang dikumpulkan atau menjawab pertanyaan si peneliti tersebut. Nah, setelahnya, di sini ada slide mengapa data perlu dianalisis dan diinterpretasi. Jadi, tanpa melakukan analisis, kita tidak mungkin dapat menjawab pertanyaan yang mendorong kita melakukan penelitian. Nah, jadi itu mengapa data perlu dianalisis dan interpretasi. Nah, di sini ada contoh, ada slide contoh. Nah, di sini bagaimana cara guru menyebarkan pertanyaan yang meningkatkan partisipasi siswa dan tujuan perbaikan tersebut. Misalnya, menyebarkan pertanyaan kepada 10 siswa dengan respon yang logis. Nah, di sini ada contoh datanya, lembar observasi tentang analisisnya, hasil analisis. Nah, di sini hasilnya ada 3 poin. Di tabel lembar observasi ini ada 11 dari 30 siswa yang mendapat kesempatan menjawab pertanyaan. Nah, yang kedua ini ada 3 siswa yang mendapat kesempatan menjawab 2 kali. Nah, yang paling ketiga, semua deret tempat duduk mendapat kesempatan menjawab. Namun, siswa yang duduk di sebelah kanan guru lebih banyak mendapat kesempatan menjawab 10 kali daripada siswa yang duduk di sebelah kiri guru 4 kali. Nah, cara analisisnya adalah menghitung jumlah siswa yang dapat kesempatan menjawab, melihat kecenderungan penyebaran kesempatan menjawab, dan jumlah kesempatan yang lebih dari 1. Hasil analisis dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti uraian, tabel, atau grafik. Nah, di sini yang interpretasi data, ini ada gambarnya, ada contohnya. Nah, begitu melihat tabel ini, kita itu langsung dapat memberi makna dan menafsirkannya. Jadi, interpretasi data itu bisa jadi menafsirkan data tersebut atau menjelaskan. Nah, contoh interpretasi data ini seperti yang ada di slide ini. Penafsiran tentu berdasarkan hasil analisis yang menyebutkan bahwa pada semua deret tempat duduk ada siswa dapat mendapat kesempatannya. Jadi contoh menafsirkan data ini, contoh yang dari atas, yang tabel yang ada di atas itu. Nah, contoh menafsirkan data itu seperti ini. Nah, setelah memperhatikan contoh di atas, mengapa guru peneliti harus menganalisis, menyajikan hasil analisis, dan menginterpretasi hasil analisis? Nah, jadi kenapa guru harus melakukan ketiga-tiganya? Karena penyajian dan interpretasi dan analisis sangat perlu dilakukan supaya, ini ada 4 poin, data dapat dibaca dengan mudah. Nah, kalau kita tidak menerapkan 3 poin tersebut, maka
data tidak akan bisa dibaca atau tidak akan mudah bisa dibaca. Nah, yang kedua, peneliti dapat memaknai data tersebut. Terus yang ketiga, data dapat diinterpretasikan serta pertanyaan penelitian dapat dijawab. Nah, terus di sini ada B, slide selanjutnya, menganalisis dan menyajikan. Nah, di sini ada data-datanya sudah lengkap. Di sini ada daftar skor latihan. Nah, yang data pertama ini terdiri daftar skor latihan dari 30 orang siswa hasil observasi pengamat tentang penggunaan alat peraga dalam pembelajaran serta catatan guru mengenai respon siswa. Nah, di sini ada contoh hasil analisis data. Nah, terus yang di sini ada data hasil observasi, yang dimana di sini ada 5 poin tentang hasil observasinya, peragaan oleh guru plus orang 2 siswa. Nah, ini sudah jelas ya hasil analisisnya. Nah, di sini ada catatan guru, ketika peragaan anak-anak berdiri, anak-anak di belakang ribut mereka. Ini contoh dari tabel yang di atas. Nah, di sini slide selanjutnya ada analisis dan penyajian data. Nah, ini keterangan skor, frekuensi, skor rata-rata. Nah, di sini perlu Anda cermati bahwa analisis pada gambar di samping merupakan analisis dari daftar skor latihan gambar tabel. Sebelumnya, hasil analisis dapat pula disajikan dalam bentuk grafik seperti gambar berikut ini. Nah, jadi gambar yang ada di samping itu adalah gambar berupa tabel. Nah, data skor latihan dianalisis dengan membuat tabulasi dan presentase daftar skor, diolah dengan mengelompokkan atau menghitung jumlah nilai yang sama dan skor rata-rata. Hasil yang dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Nah, jadi ini adalah analisis dan penyajian data. Jadi bagaimana data yang dikumpulkan oleh seorang guru itu melalui catatan guru atau hasil wawancara dengan siswa. Nah, barangkali catatan dari pengamat bagaimana cara menganalisis dan menyajikan. Nah, seumpamanya ada kejadian seperti itu, atau guru itu tidak menganalisis data melainkan mengumpulkan hasil wawancara dengan siswanya langsung. Nah, kembali lagi perlu kita ingat bahwa data yang dikumpulkan oleh guru juga berperan sebagai peneliti, merupakan data kualitatif yang seyogianya juga dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Nah, kita ingat kembali definisi analisis data itu. Jadi, analisis data itu adalah merangkum data dengan cara yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan makna. Nah, dengan demikian data dalam bentuk catatan lepas harus dicermati, dipilih, dirangkum sehingga kita dapat menafsirkannya sebagaimana yang sudah Anda kaji. Nah, jadi kita tidak masalah ketika guru mengumpulkan data yang hasil wawancara dengan peserta didik, dengan siapapun itu dan lain sebagainya, itu bisa asalkan kita data itu mempunyai makna dan bisa menafsirkan data tersebut. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun aku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.